kopi. Mas Bogang. Iya Mas Bro. Ini salah satu orang sahabat, guru, teman saya Lur. Motivator juga buat saya. Jadi dia yang ngajarin saya dagang, yang ngajarin saya bermain sayur mayur. Dia juga yang ngajarin saya borong-borong di kebun. Jadi saya awalnya menjadi pemain sayur mayur itu awalnya berguru sama dia borong-borong di kebun. Juga berteman sama dia. Iya Mas, borong-borong di kebun ya. Jangan berguru, malu saya kalau dikatakan berguru. Teman kan master lah Mas. Kalau ya dikatakan masa gurunya kalah sama muridnya Ya gitu. enggak, kan master lah. Iya. Anggap aja teman aja. Teman sharing. Iya. Sharing. Masih ngirim Jakarta Mas? Udah gak aktif. Udah gak aktif? Gak aktif lagi. Kenapa Mas? Alasannya Mas? Alasannya modal. Modal? Nomor satu, ya. Nomor satu modal. Modalnya nggak ada atau peluangnya nggak ada? Modalnya yang nggak ada. Kalau dimodalin? Kalau dimodalin, insya Allah kalau saya mau fokus ya kan ya, saya itu mau fokus ke Jakarta, insya Allah. Punya BPKB nggak Mas? Kalau BPKB itu kalau punya BPKB sama modalin. Itu ada. Modalinnya gini. Insya Allah kalau saya masukkan. Iya. Kamu yang ngangsur. Insya Allah kalau BPKB itu ada tiga yang di rumah, tapi kemarin satu udah saya masukin kemarin itu. Iya. Ya kalau BPKB saya pinjamin ke bank, kamu yang ngangsur. Gimana ini menurut Mas? Kiriman buat Jakarta ini, gambaran Mas ini udah sampai di sini atau ke depan masih ada apa ya? Rencana? Masih ada peluang atau udah end game ini? Pengirim Jakartaan yang sayur mayur ini. Kalau dikatakan end game, kalau dikatakan end game kan over ya. Kalau dikatakan end game kan nggak bisa menurut saya. Ya kan suatu saat kalau kita kan masih membutuhkan orang Jakarta. Contohnya ya kayak itu barang kalau waktu di sini waktu panen raya gitu panen raya mau gimana lagi kalau nggak kita buang ke Jakarta. Kalau akur ya. Iya. Selagi kita masih kerjanya masih pedagang, masih pengirim, nggak bisa dikatakan end game. Masih harga masih gini-gini ya. Masih. Tiap pasar masih tarik ulur ya. Tarik ulur itu nggak bisa. Jadi kalau kita udah nggak dagang itu baru dikatakan bisa. Soalnya ini posisinya para supir truk ini kan keluarnya sekarang sayur udah jarang ada yang kirim. Iya. Jadi sekarang untuk truk itu supir keluarnya sekarang untuk Malang itu dulu kan terkenal sayur mayur. Sayur mayur. Jadi Malang ini termasuk kelas kualitas sayur mayur paling super loh untuk wilayah Jawa Timur. Berarti buruannya orang-orang dari lintas pulau atau lintas provinsi itu rata-rata ke Malang dulu. Cuma Malang harganya fantastis. Terus pertanyaan masalah harga fantastis? Pertanyaannya rata-rata harga Malang di atas harga tiap daerah. Akhirnya bersaing di Jakarta nggak mampu. Kalah sama harga yang biasa-biasa gitu ya. Iya, maksudnya kelasnya di sini kan fantastis, barangnya fantastis, harganya juga fantastis. Itu yang menurut saya yang membuat orang-orang ini lama kelamaan akhirnya mundur karena spekulasi gagal terus, spekulasi gagal, akhirnya nyerah. Jadi kita bisa ngirim ke Jakarta dengan catatan volume barang ini membludak. Kalau selama volume barang standar aja udah. Sebetulnya bisa ya kan ya. Yang saya pantau musim kemarin itu ya biarpun call 4.000, 5.000 itu sebetulnya akur ke Jakarta ya kan. Akur. Cuman kan orang-orang kan kendala dari barangnya. Itu barang. Barangnya itu petani kan petani sekarang kan nggak kayak petani dulu. Petani dulu kalau satu nanam semua nanam semua serentak. Kalau sekarang kan enggak, ada yang kol, ada yang jagung, ada yang tomat, macam-macam sekarang ya. Macam-macam, enggak kayak dulu. Enggak bisa dikatakan musim
call seperti dulu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dulu sampai sehari 5 mobil 6 mobil nggak bisa. Wow. Dulu tahu sendiri kan masih itu. Mau minta berapa ke saya kan. Saya tiap hari dulu tuh ya, tiap hari kirim call itu, jagung, kol, tomat tuh hampir 5 mobil 6 mobil tiap hari. Saya sendiri pribadi. Mampu dulu. Sekarang 1 mobil aja loh Mas. Nggak bisa. Nggak mampu ya. Nggak bisa ya, makanya itu dari barang. Dari barang. Kalau dulu kan kita nari pekerja. Ya kan, pekerja mau muat berapa mobil, siap. Barang siap. Barang tenaga siap. kerja yang kurang. Ya, tenaga kerja yang kurang. Berebut. Ya, sekarang kebalik. Iya kan, kebalik. Barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada, tenaga kerja banyak. Merumpah. Karena apa? Pekerjaan berkurang. Jadi dulu kan yang biasa panen kol kan kebanyakan kan orang-orang dari desa Belum. Ya, dari Mojokusumo lah. Tumpang Mojokusumo. Ya. Tapi sekarang kan di mana-mana kan udah bisa menyeluruh. Jadi kalau ada cuma volumenya dikit-dikit tapi menyeluruh punya. Kalau dulu kan serentak brut satu lokasi. Nah, kayak apa itu, kayak bakul, kayak orang Pajaran, orang manapun ya kan nyarinya tenaga kerja kan dulu kan daerah Mojokusumo. Cara Belum. Sekarang kan udah punya tiap desa punya tenaga sendiri. Udah ada lah. Kendalanya tenaga kerja borongan itu ya. Udah ada. Sekarang masih sibuk dagang apa tani Mas? Kalau sekarang yang utama ya dagang saya. Kalau tani cuma dikit-dikit buat samben kalau kita nganggur buat lihat-lihatan gitu. Berarti tani ya buat sampingan. Jadi aktifnya sekarang masih dingkol sama jagung ya? Kol sama jagung. Sekarang fokusnya pasar mana Mas? Kalau orang ngikutin saya Mas ya, kalau orang ngikutin saya, insya Allah itu nggak seberapa banyak orang ngikuti saya. Maksudnya kan saya kan mana yang pasar yang akur itu yang saya masukin. Biarpun harga. Mana yang mahal. Dilelang ini ceritanya. Itu prinsip saya. Sekarang jadi gak megang satu pasar atau gak megang satu pengepul enggak. Apa alasan orang melelang? Apa alasan orang fokus sama satu pasar? Kalau hari gini, kalau posisi sekarang ini, baku kan udah banyak. Kalau kita gak pintar-pintar ngelelang barang, itu udah nggak laku, nggak dapat barang. Karena di petaninya berebut itu maksudnya. Iya, berebut. Di petani mahal-mahal gitu. Kalau kita fokus ke satu pasar, Gadang contohnya, iya kan, Gadang. Terus kita nyari di lokasi wilayahnya orang Gadang, ya kan, di wilayahnya orang Gadang. Kalau kita ngikuti pasar Gadang, tetap Gadang, itu udah nggak dapat barang. Ya kan, mana mungkin sama-sama harga. Tetangga sama orang luar, yang jelas kan dikasihkan tetangga kalau sama-sama harga. Kalau kita naikin harga dari Gadang, kalau kita buangnya ke Gadang, nggak dapat apa-apa. Rugi bisa. Ya, impas ya. Iya. Itu sementara ini yang terjadi di sekarang seperti itu ya. Makanya banyak orang yang ngambil dari saya itu kok mahal katanya dia, tapi kata saya murah. Kok coba dia tahu peluang saya di mana, itu murah. Kalau saya beda kan Mas? Iya jelas beda. Kalau saya mainnya itu sistem langganan. Selama saya masih bisa belanja, ya dia notal seberapa pun murah, ya saya masih setia. Dengan catatan saya bisa belanja, saya bisa cari barang, dan itu ada komunikasi yang intens dari pedagang dan pengirim. Selama udah nggak ada komunikasi, nggak laku berapa, waduh nggak tahu udah saya pasti nyerah. Kalau kayak itu bisa Mas ya kan bisa ya.
Ya benar. Kalau kita satu lokasi selagi kita masih belanja, masih bisa belanja. Saya juga kalau dibuat sistem kayak itu ya saya juga bisa. Tapi ya ada tapinya. Kira-kira seterusnya enggak akur sama orang satu itu. Pertanyaan kayak itu. Nah itu kalau ada komunikasi. Komunikasi ya. Ya, kalau dia udah nggak kuat harganya ya kan, posisi di daerah gunung sini harganya 2.000, di sana jualnya 2.000 kan udah nggak kuat. Yang jelas kan udah nggak bisa kirim ke situ. Kalau kita nggak kuat kan nggak mungkin dapat barang. Makanya itu ya udah nggak kuat, udah nggak kirim ke situ lah. Gimana caranya bisa dapat barang? Kita ngambil dari umumnya gunung, ya umumnya gunung 2.000, kita bisa lemparkan 25, apa paling nggak 23. Itu posisi sekarang saya. Jadi makanya saya sekarang kan nggak pernah perang ke sana karena sekarang saya sudah nggak ngelelang lah. Ya itu karena saya pegang armada dan saya butuh rutinitas. Ya kalau lelang nanti pengalaman saya ujung-ujungnya keuangan bermasalah. Nah makanya itu. Soalnya sistem saya dijual bayar. Nah, ini permasalahannya saya yang bikin nggak bisa ngelelang. Pertanyaan saya, kan udah bisa membedakan antara melelang barang sama, ya kan, nerima apa adanya. Itu ada perbedaan nggak? Ini pertanyaan saya. Ada perbedaan nggak? Ada memang ya. Nah, makanya itu. Apa sih kalau kita seadanya, kita nggak punya target. Nggak punya target ya. Dapet ya di bawah, nggak dapet ya tidur. Itu ya kan ya, enaknya di situ. Kalau kita itu bisa melelang barang. Kalau kita melelang barang, mau nggak mau, kita harus punya barang. Kalau nggak dapat barang, harga berapapun kita ambil. Makanya itu pertanyaannya kan tadi kan kayak itu. Ada nggak perbedaan antara kita melelang sama kita menerima apa adanya, ya kan? Termasuk adalah pinter-pinternya orang melelang barang. Nah itu harus pinter ya kan? Harus pinter gimana? Kita pinter belanja, ya kan? Lah kita pinter belanja harus pinter jual. Kita pinter mengeluarkan uang, kita harus pinter masukin uang. Kalau kita nggak pinter-pinter dua-duanya, pinter satu arah aja, saya jamin bangkrut itu. Saya jamin habis ya. Habis. Kayak orang-orang yang gulung tikar itu ya. Iyalah. Makanya orang-orang rata-rata orang yang gulung tikar itu rata spekulasinya seperti itu ya. Ya seperti itu. Jadi pinternya belanja, nggak pinter jual. Pinter jual, nggak pinter ngeluarin uang. Itu orang. Berarti kalau sistem lelang dia harus bisa cari barang. Harus bisa jual dan bisa menjamin keuangannya. Itu orang pintar. Kalau kita udah berusaha kayak itu, uang nggak keluar, anggap aja itu udah naas, apes. Itu bukan rezekinya gitu ya. Bukan rezeki udah.